Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 11? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita langsung saja melanjutkan materi di semester 2 ini, yaitu materi tentang karya ilmiah. Sambil kalian siapkan buku paket bahasa Indonesia yang kalian beli dari sekolah. Dibuka halaman 137 ya, bab karya ilmiah. Bab karya ilmiah itu bab 6. Oke, nah, karya ilmiah ini merupakan lanjutan dari materi proposal di bab sebelumnya. Di bab sebelumnya itu sudah disampaikan tentang proposal kegiatan dan proposal penelitian. Nah, ini untuk kompetensi dasar atau KD di bab karya ilmiah itu ada 3.14. Kalian diharapkan mampu mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca, lalu mampu menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah, merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah, serta mampu mengonstruksi ya atau membangun sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isinya, sistematika, dan unsur kebahasaan. Oke, untuk yang selanjutnya, konsep dasar karya ilmiah. Di sini berisi definisi secara umum tentang karya ilmiah. Karya ilmiah atau karya tulis ilmiah merupakan suatu tulisan atau suatu karangan yang membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi ditambahkan, kalau di sini kan di PowerPoint hanya ilmu pengetahuan saja. Jadi ditambahkan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Nah, menggunakan bahasa yang benar ini maksudnya penggunaan bahasanya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Dari pengertian konsep dasar tersebut menimbulkan beberapa syarat minimal dalam sebuah karya ilmiah. Yang pertama, menggunakan bahasa tulis sebagai media, membahas konsep ilmu pengetahuan disusun secara sistematis dan dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Lanjut. Setelah itu ada ciri-ciri karya ilmiah. Dari konsep dasar, dari syarat minimal, timbullah ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah ada 4 poin. Yang pertama, sistematis. Yang kedua, logis. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, faktual. Sistematis maksudnya karya ilmiah tersusun berurut ya, sesuai dengan tahapannya. Kalau di proposal penelitian itu kan ada bab 1 sampai bab 3. Kalau karya ilmiah itu bab 1 sampai bab 5 ya. Bab 1-nya merupakan pendahuluan, bab 2-nya merupakan kajian teori. Ya, kajian teori atau landasan teori atau kajian pustaka itu sama aja ya. Kalau di halaman 139 itu landasan teori itu sama dengan kajian teori. Jadi sinonimnya landasan teori ya kajian teori. Lanjut setelah itu, setelah bab 2 masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, di dalam metodologi penelitian itu berisi tempat dan waktu. Ya, penempatan waktu, lalu teknik penelitian menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Jadi seperti itu. Setelah bab 3, masuk ke bab 4. Bab 4 itu pembahasan ya dan hasilnya. Di hasil dan pembahasan itu bab 4. Yang terakhir, bab 5, itu penutup. Penutup itu kesimpulan dan saran. Setelah itu kelogisan ya. Kelogisan itu artinya bisa diterima oleh akal sehat ya. Bisa diterima oleh akal sehat. Isinya dapat dipahami.
Yang ketiga, objektif. Nah, ini maksudnya memiliki objek, ya, memiliki objek atau target pengamatannya untuk bisa diberikan penilaian secara apa adanya terhadap objek pengamatan tersebut. Lalu faktual, ya, jadi ini terintegrasi, ya, 4 poin ciri-ciri ini terintegrasi, saling integrasi. Artinya dibuat berdasarkan fakta, ya. Faktual itu dibuat berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi nanti ketika ditanya, kita bisa menjawab. Lanjut, tujuan penulisan karya ilmiah yang pertama memecahkan masalah tertentu. Dan yang berikutnya menambah pengetahuan, ilmu, dan konsep. Pengetahuan tentang satu pokok masalah tertentu, membina kemampuan menulis ilmiah dan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Yang terakhir, untuk syarat lulus strata 1 atau 2 atau 3, ya. Jadi untuk kelulusan sarjana. Lanjut. Yang berikutnya, bentuk karya ilmiah di sini ada 3, ya. 3 bentuk, ada bentuk formal, bentuk semi formal, bentuk populer atau popular. Nah, di sini ada contohnya, yaitu sering bisa kita ketahui atau kita lihat di media massa, ya, bentuknya di media massa cetak maupun elektronik, ada koran, ada majalah, gitu ya. Ciri-ciri bentuk populer itu bahasanya mudah dipahami dan menarik, bentuknya sederhana alias ringkas. Tentunya ragam bahasanya santai, kalimatnya sederhana, gitu ya, tidak berupa senda gurau dan rekaan. Karena sekali lagi, meskipun dia bentuknya populer, bahasanya sederhana, ringkas, dia tidak terdapat rekaan atau senda gurau. Karena dia nih karya ilmiah, artikel ilmiah. Kalau yang berisi senda gurau itu masuknya ke dalam anekdot. Lalu untuk bentuk semi formal itu ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, daftar pustaka. Dan biasanya digunakan dalam bentuk laporan biasa dan makalah, laporan penelitian kerja kelompok, pelajaran biologi, fisika, dan lain sebagainya. Nah, untuk bentuk formal, nah ini bentuk formal ini bentuk yang sebenarnya, ya, tentang karya ilmiah. Dan biasanya dipakai untuk mahasiswa, baik sarjana, pasca sarjana, atau doktor. Kalau doktor kan S3, pasca sarjana itu S2, kalau sarjana S1. Jadi di sini ada judul, ada tim pembimbing, ada kata pengantar, ada abstrak, ada daftar isi, ada bab 1, itu pendahuluan, bab 2, itu kajian teori, atau kerangka teori, atau telaah kepustakaan, bab 3 itu metodologi penelitian, bab 4 itu bab 4 itu hasil dan pembahasan. Jadi poin 9 dan 10 itu satu, ya, satu bab. Bab 4 adanya. Dan yang bab kelima itu penutup. Penutup isinya kesimpulan dan saran. Jadi rekomendasi itu merupakan saran. Setelah itu daftar pustaka, ya. Daftar pustaka, lalu lampiran-lampiran yang digunakan ketika membangun karya ilmiah tersebut. Terakhir, riwayat hidup penulis karya tulis tersebut. Nah, di dalam sini, ya, poin-poin ini ada beberapa jenis karya tulis ilmiah. Bisa kalian lihat sendiri, ya, dari keperluan atau tujuan penulisan. Nah, kalau disertasi ini untuk syarat lulus S3, tesis syarat lulus S2, skripsi syarat lulus S1. Sedangkan laporan ini biasanya sering kalian buat ketika kalian praktik pelajaran biologi, praktik pelajaran fisika, setelah itu kalian buat laporan. Nah, jadi menyajikan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan, ya. Kertas kerja tidak jauh berbeda dengan laporan, begitu juga dengan makalah. Oke, lanjut. Di sini ada tahap penulisan karya ilmiah, ya. Jadi kurang lebih ada 6 tahap. Nah, tahap pertama ini harus kalian tentukan dulu, ya. Tahap persiapan yang berisi topik, ya, pemilihan topiknya. Nah, dari topik tersebut kalian batasi
kalian kumpulkan sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan topik, lalu kalian menentukan tujuan dan maksud. Nah, setelah itu kalian susun kerangkanya, dimulai dengan tahap pengumpulan data, tahap analisis data, penyusunan draft laporan, perbaikan dan pengeditan, serta tahap pelaporan. Oke, selanjutnya inventarisasi topik-topik bawahan. Harus ditulis semua yang ada di dalam pikiran. Setelah itu dievaluasi semua topik yang telah tercatat pada langkah kedua. Setelah itu berulang-ulang ya, berulang-ulang. Langkah kedua dan langkah ketiga dikerjakan berulang-ulang untuk menyusun topik-topik yang lebih rendah tingkatannya. Dan yang berikutnya menentukan sebuah pola susunan yang paling cocok untuk mengurutkan semua perincian. Oke, tahap pengumpulan data. Nah, di sini tahap pengumpulan data ya berarti ketika kalian melakukan penelitian itu datanya diperoleh melalui teknik apa? Apakah observasi atau menyebar dengan cara menyebarkan angket? Apakah dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang layak sesuai dengan objek penelitiannya? Kayak gitu ya. Dan diimbangi atau didukung dengan sumber kepustakaan ya, baik itu dari buku, dari surat kabar yang berhubungan dengan penelitian kalian. Oke, lanjut di sini tahap analisis data. Nah, tahap analisis data ini berkaitan dengan teknik ya, teknik pengambilan data, teknik metode penelitiannya apakah kualitatif atau kuantitatif. Nah, pengambilan data ini ada yang secara random sampling ya, sampelnya secara random dari populasi yang ada. Itu kalau teknik kualitatif itu dia analisa ya, analisis pengamatan secara sederhana tanpa membutuhkan rumus statistik yang banyak. Kalau kualitatif seperti itu. Kalau kuantitatif itu menggunakan rumus statistik yang banyak. Ya, ada uji hipotesis dan lain sebagainya. Itu kuantitatif. Sesuai dengan istilahnya yaitu kuanti ya. Kuan itu berkaitan dengan jumlah, dengan angka. Di sini yang berikutnya ya 3 tahap berikutnya ada tahap penyusunan draft laporan. Setelah kerangka tulisan mulai dikembangkan. Pengembangan ini dilakukan dengan menyajikan hasil studi pustaka, hasil pengumpulan data, hasil analisis data, dan kesimpulan yang diperoleh, lalu tahap perbaikan dan pengeditan. Nah, di sini sebagai penulis karya ilmiah, kita harus mengedit ya dan merevisi untuk memperbaiki isi tulisan. Dan yang keenam ya tahap presentasi ya. Nah, ini melaporkan pekerjaannya dan sekaligus mempertanggungjawabkan ya atau diuji oleh penguji. Lanjut di sini ciri-ciri kebahasan karya ilmiah yang paling awal kalian lihat itu sebelah kiri ya, kiri terlebih dahulu. Di situ ada 7 poin ya ciri-ciri kebahasan karya ilmiah. Lalu di poin berikutnya ciri-ciri kebahasan lainnya itu poin ada di tabel sebelah kanan sama-sama 7 ya. Itu bisa kalian baca. Secara umum dia patokannya menggunakan PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Karena untuk membangun karya ilmiah itu harus menggunakan bahasa yang jelas ya, tidak ambigu dan sesuai dengan aturan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Di sini kurang lebih ada tata naskah karangan ilmiah, bisa kalian lihat sendiri ya, tentang jenis kertasnya, batas margin ya, batas margin, lalu halaman judul, penomoran, nomor halaman, kayak gitu. Ini ada spasi ketikan, bentuk paragraf, kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Ya, di sini kutipan langsung tulisan apa adanya tanpa mengubah, dan kutipan tidak langsung mengutip ide dan dinyatakan dengan bahasa penulis. Lalu menulis atau membuat daftar pustaka. Ya, jadi daftar pustaka urutannya ada nama pengarang di balik, titik, tahun terbit, titik, judul buku, tercetak miring, kayak gitu ya. Lalu titik, setelah itu tempat terbit, titik 2,
Setelah itu titik. Itu bisa kalian lihat untuk contoh daftar pustaka di halaman 223 buku paket bahasa Indonesia ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa searching sendiri ya. Untuk teknik daftar pustaka kalian bisa googling sendiri, di sini sudah Bapak arahkan. Oke, selanjutnya udah untuk materi kita pembahasan kurang lebih seperti itu, karya ilmiah, selebihnya kalian tinggal googling sendiri. Nanti untuk contoh karya ilmiah yang berupa skripsi, insya Allah dia akan Bapak cari terlebih dahulu ya.